Pembacaan Alkitab 30 April. Perjanjian Lama Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai Hakim-Hakim 12 ayat 15. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dari keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpulah mereka kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya, sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mispa. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku?" Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, "Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai." Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Teberau dan tiba di Kadesi. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, 'Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini.' Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi Raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kadesi. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itu batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesibon. Dan orang Israel meminta kepadanya, 'Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju.' Sebab Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannyalah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas lalu berperang melawan orang Israel. Tapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan, sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka ini? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Sifor, Raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel, atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hesibon dengan segala anak kotanya, di Aroer dengan segala anak kotanya, dan segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun, mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu?
Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan Yefta. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa dan di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Ebel Keramim. Sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya, laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Lalu jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Safon. Dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim." Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, "Biarkanlah aku menyeberang," maka orang Gilead berkata kepadanya, "Orang Efraimkah engkau?" Dan jika ia menjawab, "Bukan," maka mereka berkata kepadanya, "Coba katakan dahulu Sibolet." Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Sudah dia, maka Ebshan dari Betlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 30 anak laki-laki.
30 anak perempuan dikawinkannya keluar kaumnya, dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel 7 tahun lamanya. Kemudian matilah Ebsan, lalu dikuburkan di Betlehem. Sudah dia, maka Elon orang Sebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Kemudian matilah Elon orang Sebulon itu, lalu dikuburkan di Ayalon di tanah Sebulon. Sesudah dia, maka Abdon bin Hilel orang Piraton memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki. Ia mengendarai 70 ekor keledai jantan. Ia memerintah atas orang Israel 8 tahun lamanya. Kemudian matilah Abnon bin Hilal orang Piraton itu, lalu dikuburkan di Piraton di tanah Efraim di pegunungan orang Amalek. Pembacaan dari Perjanjian Baru. Yohanes 1 ayat 1 sampai 28. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tapi dia di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pembacaan dari Mazmur 101 ayat 1 sampai 8. "Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku, di dalam rumahku. Tiada aku taruh di depan mataku perkara dursila.
Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Pembacaan Amsal Hikmat hari ini, Amsal 14 ayat 13 sampai 14. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Demikian pembacaan Alkitab hari ini.